Ini adalah rangkaian panjang perjalanan kami dari Dubai, Uni Emirat Arab, menuju Madinah, Makkah, Riyadh, dan berakhir di Oman. Dan pada edisi kali ini, kami akan bercerita pengalaman kami selama di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini kami sudah berada di Bandara Madinah, sudah ngambil bagasi dan kita masih mencari tahu kira-kira menuju ke hotel mau naik apa. Mau naik taksi atau naik bis? Kalau taksi tarifnya berapa? Kita cari informasi dulu. Ini kami ditanyain mana hotelnya dan katanya sih mau dicariin bisnya. Kita tunggu aja. Ini ternyata layanan dari bandara dan gratis sampai hotel katanya. Tapi kita tunggu, nggak tahu ya. Jadi dibilangnya sama ini free, dia akan menyediakan bus ke hotel dan free. Nah, nanti tinggal jalan aja. Ternyata betul. Khusus untuk jamaah umroh yang melakukan perjalanan secara mandiri, pemerintah Saudi menyediakan bis gratis dari bandara menuju ke hotel. Jadi bagi Anda yang melakukan perjalanan umroh secara mandiri, jangan khawatir. Di airport tinggal menunjukkan hotel Anda dan juga visa umroh Anda, maka akan diarahkan ke bis gratis ini. Setelah penumpang penuh, maka bis berangkat ke kota dan kami meninggalkan airport menjelang maghrib. Akhirnya kami sampai di kota Madinah. Menara Masjid Nabawi sudah terlihat dan bis menuju ke hotel. Setiap penumpang diantarkan sampai depan pintu hotel. Dan kami mendapat jatah terakhir diantar oleh bis. Hotel kami bernama Aram di daerah Jubaroh Al-Maliki, sekitar 400 meter dari Masjid Nabawi. Hotel ini cukup minimalis, tetapi kondisinya masih baru, jadi masih sangat bersih. Satu kamar ada 3 bed, cocok untuk rame-rame satu keluarga. Setelah cukup istirahat, kami tidak sabar untuk pergi ke masjid. Hotel ini berada di selatan Masjid Nabawi. Jadi kami masuk melalui pintu selatan dekat pemakaman Baqi, tepatnya di pintu 365. Kasih kakak, kasih. Nih, lek. Masmuk? Ahmad. Anta? Muhammad. Nih kasih nih. Ini kasih nih. Zana kasih. Sama kakak. Ahmad wa Muhammad. Hal ini sering terjadi di Masjid Nabawi maupun Masjid Haram, di mana sesama anak kecil tukar menukar hadiah. Nah, ini adalah suasana pagi habis subuh di Masjid Nabawi dan kita akan kembali dulu ke hotel untuk istirahat. Lagi. Perjalanan menuju hotel dari Masjid Nabawi melewati Masjid Bilal bin Rabah dan di sini setiap pagi ada pasar dadakan. Jadi kita bisa belanja. Dona mau turun? Pagi ini kita makan di restoran Pakistan dan kami memesan roti prata dengan
telur mata sapi, dan ternyata satu tidak cukup. Maka kami pun memesan satu lagi. Ada wahid marah. Kami juga memesan alo baji seperti kare dengan kentang di dalamnya. Ketika di Dubai, hotel kami menyediakan berbagai macam masakan India. Jadi kami sudah tidak asing lagi. Banyak orang-orang Pakistan yang pilih hotel di sini dan tidak ada satupun orang Indonesia yang saya lihat memilih hotel di daerah sini. Jaraknya memang cukup jauh, kurang lebih 1,3 kilo. Tetapi karena kemarin kami cukup mendadak mencari hotel, ya yang dapat cukup affordable di daerah sini. Ini udah tinggi banget hotel. Ini adalah jalur kami menuju ke masjid dari hotel. Dari hotel kami masuk dari pintu selatan, jadi tepat dari pemakaman Baki. Nah, ini kita coba masuk ke area payung. Jadi antara perluasan masjid yang berada di utara dengan Masjid Rasul ini ada area payung yang harus dilewati. Ini dekat dengan Raudhah. Itu sebelah kiri saya adalah makam Rasul. Sudah mulai padat. Kita geser aja ke sisi barat karena memang sudah penuh. Sudah mulai azan zuhur. Ternyata di area ini sudah penuh sekali, dan kita lihat itu adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hijau yang berada di sana. Dan ini adalah Raudhah, yaitu tempat antara rumah Nabi yang sekarang menjadi makam Nabi dengan mimbar Nabi. Nah, ini saya sudah berada di sisi utara dari Masjid Nabawi. Dan kita lihat nomor-nomor pintunya semakin kecil. Kalau tadi 360, ini sudah 330-an. Jadi ini adalah sisi utara dan saya menghadap ke timur. Sedangkan hotel saya tadi ada di sisi selatan dan timur. Ini saya berjalan ke timur, kemudian nanti kita belok kanan ke arah selatan. Kita cari pintu 360, dan itu adalah dekat dengan pemakaman Baki. Nah, tepat di pintu 365 ini ada bus station, yaitu hop on hop off. Jadi teman-teman yang pengen naik bis hop on hop off untuk city tour ke Madinah bisa naik dari sini. Namanya Sharjah Bus Station atau Mahattah Hayishtasa. Mahattah Hayishtasa. Ini bisnya. Ini akan keliling-keliling Madinah. Nanti kita cari harganya berapa dan jam berapa saja. Nah, jadi ini base-nya itu bisa turun di mana saja, dan bus stop-nya ada di Masjid Nabawi itu di depan, kemudian Al-Baqi ini yang sekarang saya berdiri dekat pintu 365. Kemudian di setiap stasiun ini kita bisa turun juga. Akhirnya kami naik bis hop on hop off, dan tiket bis ini bisa dibeli di driver langsung. Ya, kita mau berangkat nih pakai hop on hop off.
bayarnya 80 real per person dan itu valid sampai 24 jam. Jadi selama 24 jam kita bisa muter-muter pakai bis ini hanya menggunakan 80 real saja. Yeay. Jadi kalau kami berangkat jam 5 sore ini habis asar, maka akan valid sampai besok jam 5 sore juga. Kita bisa city tour menggunakan bis ini, dan ini sampai Masjid Qiblatain, lumayan jauh. Kita coba naik ke atas. Naik ke atas. Kosong atas. Ini sini. Wow. Tuyun. Yeay. Dana senyum. Ini di sini dapat handset juga, bisa berbagai bahasa. Ini adalah surprise kami kedua di Madinah. Setelah kemarin mendapatkan free bus dari airport menuju ke hotel, sekarang kita bisa menikmati hop on hop off keliling kota Madinah. Ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq dari sisi timur selatan. Iya, dadah dulu. Dadah. Itu Masjid Abu Bakar. Dan kita akan coba di luar yang nggak pakai atap, kayaknya lebih seru deh. Ya. Dadah. Dana lagi naik hop on hop off bis mengelilingi kota Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Next stop mana, Mi? Next stop. Kedengeran nggak? Udah belum? Udah kedengeran? Oh iya, habis ini apa namanya? Uhud. Yuk, kita ke Uhud. Ya, kita sampai ke Gunung Uhud, tempat para syuhada dimakamkan. Setiap pemberhentian kita bisa turun, kemudian ikut hop on hop off berikutnya. Tapi kami memutuskan untuk tidak turun di Gunung Uhud ini. Kita meninggalkan Uhud menuju ke pemberhentian selanjutnya. Jadi layanan di Saudi ini untuk jamaah umroh sudah semakin membaik ya. Yang dulunya tidak ada city tour, kita mau ke Uhud aja susah, mau ke Quba susah, ini sekarang sudah ada layanan hop on hop off 24 jam valid. Kita bisa kemana aja dan turun di mana aja asal 24 jam dan hanya membayar 80 real. Nah, kita turun di Al Nur Mall, makan dulu, nanti kita keliling-keliling lagi menggunakan hop on hop off ini. Kita turun di Al Nur Mall. Kebetulan kami belum sarapan, jadi pagi itu kami turun di Al Nur Mall untuk mencari sarapan. Nah, kita makan dulu di Al Nur Mall. Ada apa aja di dalamnya, kita coba lihat. Ini merupakan salah satu jalur dari hop on hop off.
Ini suasana Al Nur Mall yang ada di. Ya, ketemu juga food court di Al Nur Mall ini. Kita lihat apa aja yang ada di sini. Ada Burger King, Koriban belum buka, Al Baik, Pasta Roma, Philly Steaks, Kudu, Toast, Taco Hut, Canton, Cinnabon, McDonald, Zak, Akhirnya kami beli ayam dan juga shawarma. Setelah makan, kami pun melanjutkan perjalanan. Satunya penumpang yang ada di atas hanya pemberhentian selanjutnya adalah Sultanah Road. Jadi ini adalah seperti kawasan bisnis atau kawasan komersial. Banyak toko-toko yang ada di sini, baik fashion maupun makanan, baik fashion maupun kuliner. Dan ini cukup panjang jalannya. Pemberhentian selanjutnya adalah Masjid Qiblatain. Ini adalah masjid bersejarah karena di masjid ini Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian mendapatkan wahyu untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Karena waktu yang sangat ketat, kami tidak turun di Masjid Qiblatain dan kami melanjutkan perjalanan menuju Khandaq. Ini nggak sabar. Jadi ini adalah Masjid Khandaq, di mana lokasinya adalah di dekat Parit Khandaq. Kita akan coba, sebenarnya tidak ada masjidnya dulu, tapi ini dibangun Masjid Khandaq. Dan kita lihat di sana ada tangga ke atas, saya juga kurang tahu itu apa. Dan ini juga ada peninggalan, tapi saya juga nggak tahu ini apa. Kita cari tahu. Jadi di Madinah Al Munawwarah sekarang ada layanan hop on hop off, di mana kita bisa mengelilingi kota Madinah menggunakan bus tingkat hop on hop off yang juga sudah populer. Dimana dengan menggunakan hop on hop off ini kita bisa keliling satu persatu situs bersejarah yang ada di kota Madinah. Jadi kalau di kota Madinah kita tidak perlu menyewa bis karena kita sudah ada hop on hop off yang legal. Harganya hanya 80 real untuk sekali jalan dan itu berlaku untuk 24 jam. Dan rute yang dilewati yaitu adalah dari Al-Haram, kemudian ke Baqi, kemudian ke Uhud, ke Qiblatain, ke Khandaq, kemudian nanti berakhir di Quba dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Jadi semua tempat-tempat bersejarah dilewati oleh hop on hop off bus ini. Cukup efisien dan cukup menyenangkan, tidak perlu mencari travel yang bisa mengantarkan. Kita berada di pemberhentian kelima yaitu Khandaq, di mana di Khandaq ini ada masjid dan juga beberapa situs bersejarah. Sebelum Khandaq ini tadi kita sudah berhenti di Masjid Qiblatain, dan setelah ini kita akan menuju ke Masjid Quba, kemudian balik lagi ke Masjid Haram. Ya, seperti biasa kita bikin beli es krim dulu untuk Zana. Harganya ada yang 5, ada yang 10. Ice cream come.
خمسة 3 10 5 cup. Ya. strawberry vanilla chocolate vanilla Strawberry. vanilla mix Ya. Syukran. Ye, 5 real mix strawberry dan vanilla. Setelah Zana menghabiskan es krim, kami melanjutkan perjalanan menuju Masjid Quba. Nah, setelah di Honda, kita berhenti di Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sesampainya di Madinah. Kita lihat beberapa jamaah sudah datang menuju Masjid Quba dan sepertinya ini adalah jamaah Indonesia. Pemberhentian terakhir sebelum sampai ke Masjid Nabawi adalah Quba Square. Ini berbeda dengan Masjid Quba. Lokasinya dekat dengan Masjid Nabawi dan berisi tenan-tenan kuliner. Dan yang sebenarnya yang mau diincar adalah Arabia Cafe ini. Berhubung di Arabia Cafe tidak boleh merekam, maka hanya dapat satu foto ini saja. Ada ban, ada Domino's, ada shawarma, alor. Akhirnya kami kembali lagi ke Masjid Nabawi. Kondisi Masjid Nabawi sekarang sudah banyak berubah. Di sisi utara Masjid Nabawi terdapat beberapa tenan kuliner. Tenan-tenan ini berasal dari berbagai negara. Ada dari Arab, Afrika, maupun Asia. Contohnya seperti ini. Kami membeli kunafe asli dari Saudi. Kunafa wa qahwah as-Saudiyah. Kunafe dan kopi Saudi. Hari sudah mulai sore. Sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Kami pun memasuki Masjid Nabawi lebih awal. Selepas sholat maghrib, kami berlanjut berburu kuliner di sekitaran Masjid Nabawi. Dulu pemandangan di Saudi seperti ini sangat jarang, di mana perempuan bisa berjualan. Tetapi sekarang sudah banyak ditemukan perempuan menjaga toko di sekitar Masjid Nabawi. Tadi sudah kita saksikan ada berbagai macam kuliner dari seluruh penjuru dunia. Ada Italian food, ada Arabian food,
ada Egypt food, Indonesian food. dan tentu saja Indonesia dan Indian food. Selain kuliner, terdapat juga banyak tenan oleh-oleh dan souvenir yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Tetapi berbeda dengan dulu, tenan-tenan ini sekarang sudah lebih modern dan tidak seperti pasar tradisional. Ini adalah hari terakhir kami di kota Madinah Al-Munawwarah. Siang nanti kami akan bertolak ke Makkah Al-Mukarramah. Kami menyempatkan sarapan di restoran Pakistan untuk terakhir kalinya di kota Madinah. Ternyata namanya adalah shakshuwa. Dia dibuat dari telur. Fire. Yang kedua ini kami pesan shakshuwa. What's the name? Shakshuwa. Ini adalah cara membuat roti prata. Jadi adonan roti ditempel pada tanur yang bertemperatur tinggi. Setelah matang, roti prata yang ditempelkan di tanur ini akan diangkat dan siap untuk dihidangkan. Sisanya kami menghabiskan waktu untuk foto di sekitar Masjid Nabawi sambil menunggu Uber kami menjemput. Kami menuju ke Makkah Al-Mukarramah menggunakan kereta cepat dari Madinah menuju ke Makkah. Wah, yang kedua dapat Camry nih, guys. Uber yang kedua di Saudi, kami dapat Toyota Camry. Sedih rasanya meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, tetapi kota Makkah akan menjadi semakin menarik. Kami menuju ke stasiun dari hotel menggunakan Uber. Kami mendapatkan Toyota Camry pada Uber kami. Dan tidak lama kemudian sampailah kami ke stasiun kereta cepat Madinah Makkah. Stasiunnya udah kelihatan nih. Ya, jadi kita udah sampai di Al-Mahattah Al-Matar Al-Madinah. Kita nanti akan naik kereta dan kita lihat banyak yang sudah pakai pakaian ihram karena memang nanti mikotnya ada di dalam kereta. 5 menit setelah jalan kereta adalah melewati mikot. Nah, ini saya sedang di depan Al-Mahattah Al-Matar. Kita akan menuju ke Mekah untuk melakukan umrah dan mikotnya memang di jalan, jadi sudah lengkap pakai pakaian ihram. Demikianlah pengalaman kami selama di Madinah Al-Munawwarah. Kami mencari hotel, mencari transportasi, mencari fasilitas akomodasi dengan sendiri. Tetapi ternyata pemerintah Saudi sudah menyiapkan itu semua. Dan nantikan
pengalaman kami selanjutnya di kota Makkah pada episode berikutnya.